Pernahkah kamu menonton live streaming horor di TikTok? Lalu merasa seperti ada yang mengawasimu dari balik layar. Sebuah akun misterius bernama @PSSG666 muncul di dunia maya dan menawarkan perjanjian bagi siapapun yang ingin viral dengan cepat. Tapi setiap kali jumlah follower naik, selalu ada satu nyawa yang harus dibayar. Ini bukan sekadar kisah internet. Ini adalah kisah nyata dari seorang pemuda yang rela menjual jiwanya demi viewers. Tapi yang lebih menyeramkan, mungkin saja kamu adalah penonton berikutnya. Di balik semua video viral, ada yang tak pernah kita lihat. Bukan editing, bukan efek suara, tapi sesuatu yang lebih gelap. Namaku Aldi, 23 tahun, mahasiswa semester akhir jurusan komunikasi visual. Seharusnya hidupku sederhana, kuliah, kerja sambilan, lalu tidur. Tapi ketika aku dihadapkan pada tagihan kuliah, kosan, dan ibuku yang sakit di kampung, aku cuma punya satu pilihan, jadi terkenal. TikTok jadi jalanku. Awalnya cuma iseng aku bikin akun horor, konten penampakan, cerita misteri urban, dan pengalaman supranatural. Tapi setelah seminggu, videoku sepi. Paling banyak cuma 38 penonton. Bahkan lebih banyak nyamuk di kosanku daripada viewer. Sampai malam itu, aku upload satu video palsu aku pura-pura kesurupan di area kuburan Cina belakang perumahan. Bohong sih, tapi kupikir ya, semua juga begitu kan? Tapi keesokan paginya, sesuatu berubah. 0 orang menonton. Komentarnya aneh. Ada yang bilang, gue lihat sosok hitam di belakang lo waktu lo nangis. Padahal, aku yakin, waktu rekaman itu, aku sendirian. Malamnya, aku coba cek ulang rekaman mentahnya. Dan benar, di detik ke-34 ada sesuatu. Sesuatu seperti kepala dengan rambut panjang berdiri di belakangku. Dan itu bukan efek, bukan editan. Aku nggak pernah ingat itu ada di sana. Tapi justru itu yang bikin akun TikTokku mulai naik. Follower bertambah setiap jam. DM masuk dari orang-orang yang minta aku live lagi. Semua bilang, lanjutkan bang, seru banget. Aku mulai ketagihan. Tapi apa yang aku nggak tahu saat itu adalah, video pertamaku bukan cuma menarik manusia, tapi juga sesuatu yang bukan dari dunia ini. Setelah video kesurupan itu viral, aku mulai kebanjiran komentar. Tapi ada satu komentar yang beda. Akun tanpa foto profil. Nama penggunanya @PSSG666. Komentarnya singkat, kalau mau viral, coba ritual yang asli. Aku bantu. Aku klik username-nya. Tapi, aneh. Akunnya nggak punya video sama sekali. Follower, 0. Following, 0. Tapi, dia punya fitur DM aktif. Lalu, DM pertama masuk. Pesannya, kalau kamu siap, buka video ini jam 3 pagi. Harus sendiri. Jangan bawa siapa-siapa. Jangan skip, jangan rekam. Jangan berhenti sebelum selesai. Di bawahnya ada link. Tapi, rasanya seperti disedot masuk ke ruang lain. Isi videonya, seorang laki-laki, wajahnya dikaburkan. Duduk bersila dalam lingkaran darah. Di depannya, lilin, tulang ayam, rambut manusia, dan kamera. Suaranya seperti dibalik, kayak kaset rusak. Tapi ada satu kalimat yang bisa kupahami di akhir video. Satu viewer, satu tumbal. Setelah video itu selesai,
HP-ku hang, layarnya jadi hitam. Tapi, bayanganku di layar itu bukan aku. Sosok itu lebih tinggi, lehernya lebih panjang, matanya gelap. Aku lempar HP-ku ke kasur. Kupikir semua itu cuma efek psikologis. Kumasugesti. Tapi malam itu, aku tidur sambil lampu menyala. Tapi tetap saja, sekitar jam 3:15 pagi, aku terbangun. Dan kulihat, layar HP-ku menyala sendiri. Di layar, ada satu pesan baru dari @PSS666. Kamu sudah membuka pintu, tinggal masuk. Malam berikutnya, aku nggak bisa tidur. Pesan dari akun @PSS666 terus berputar di kepala. Kamu sudah membuka pintu, tinggal masuk. Aku tahu aku seharusnya berhenti. Tapi aku juga tahu, view dan followerku naik gila-gilaan sejak video kemarin. Akhirnya, jam 2:59 pagi, aku nyalakan TikTok Live. Tanpa naskah, tanpa akting palsu. Cuma aku, kamera depan, dan meja kecil yang kutata mirip ritual. Di video kemarin, ada lilin, rambut dari sisirku sendiri, tulang ayam dari sisa makan malam. Aku duduk bersila, dengan badan gemetar. Dalam 3 menit pertama, viewers kumadozi orang. Tapi begitu aku baca satu kalimat dari chat, semuanya berubah. Seseorang dengan username kosong menulis, "Bacakan mantra ini, tapi jangan berhenti." Aku bacakan tanpa berpikir panjang. Kata-katanya terdengar seperti bahasa kuno, tak masuk akal. Dan saat aku selesai, lampu kamar padam, live masih nyala, komentar makin banyak. 230 viewers, 410. Ichen. Tapi yang bikin aku merinding, komentar-komentar mereka berubah jadi panik. "Bang, di belakang lu ada yang jalan. Itu bayangan siapa? Cepat matiin, cepat matiin." Aku berbalik. Gak ada siapa-siapa. Tapi, di layar HP, aku lihat sesuatu berdiri di pojok ruangan. Hitam, tinggi, tidak bergerak, tidak berkedip. Suara lirih wanita berbisik langsung ke mic, sangat dekat. "Lanjutkan, Aldi. Lanjutkan." Aku pengen matikan live, tapi HP-ku nge-freeze. Tombol end live gak berfungsi. Komentar terus berdatangan. Beberapa bilang, gua nggak bisa keluar dari live ini. "Bang, gua kelok. Ini apaan?" Dan di detik terakhir, live-ku tembus 2:13. Zero penonton. Lalu, pingsan. Aku terbangun jam 5 pagi. Semua seperti biasa, kecuali satu hal. Di daftar viewers terakhir, ada satu nama di paling bawah. Nama itu @PSS666, tapi dengan caption tambahan di bionya. 1 dari 12.000 telah dipilih. Aku bangun dengan kepala berat dan punggung sakit. Live semalam masih membekas di kepala. Aku buka HP ribuan notifikasi. Videoku trending, viral, 800.000 views dalam semalam. Tapi di antara semua komentar, ada satu yang bikin dadaku nyesek. Komentar dari akun bernama Atrahma, Aira 21. "Bang, viewer ke 72 itu adik gua. Dia meninggal subuh tadi. Kupikir itu hoax, tapi ketika aku cari nama itu, berita lokal muncul. Remaja perempuan ditemukan tewas mendadak di kamar dengan posisi mata terbuka lebar dan tubuh kaku menghadap layar HP yang masih menyala. Umurnya 14 tahun. Followerku, salah satu dari mereka yang nonton liveku jam 3 pagi. Lalu, notifikasi DM masuk. Aku langsung tahu siapa yang kirim. @PSS666. Pesannya cuma 2 kalimat. 1 tumbal, sudah diterima. Lanjutkan malam ini Aldi. Jumlah harus genap. Aku langsung keluar rumah. Aku nggak kuat. Aku jalan kaki sampai ke warnet, nyari tempat aman. Di kepala cuma satu pikiran. Gue harus keluar dari semua ini. Tapi, waktu aku coba hapus akun TikTokku, tombolnya nggak bisa ditekan.
Ada tulisan yang muncul di layar. Akun ini sudah terikat, tidak bisa dihapus. Aku lempar HP. Nafasku berat, tapi waktu aku lihat pantulan di kaca warnet, aku melihat seseorang berdiri di belakangku. Bukan penjaga warnet, bukan pelanggan. Sosok tinggi, dengan wajah hitam legam, dan mulut terkunci benang merah. Tapi waktu aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Gua mulai sadar, ini bukan cuma soal viral. Ini pesugihan. Viewers gue jadi tumbal. Dan semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang diambil. @PSSJG666 mengirim satu pesan terakhir malam itu. Kalau kamu berhenti sekarang, gantinya adalah kamu sendiri. Aku duduk lagi di warnet. Kali ini, aku nggak nyari hiburan. Aku nyari kebenaran. Siapa @666? Kenapa akun ini bisa mengutuk? Aku telusuri berbagai forum gelap, subreddit yang udah ditutup, bahkan situs-situs pesugihan Jawa dan dark web lokal. Lalu aku nemu satu benang merah. Dulu, ada seorang TikToker bernama Yuda Lesmana. Viral 2 tahun lalu karena live ritual mistis. Followersnya jutaan, tapi dia menghilang secara misterius. Dan akun terakhir yang dia follow sebelum hilang, @666. Mataku nggak bisa lepas dari satu gambar. Wajah Yuda diambil dari cuplikan live terakhirnya. Mulutnya robek, tangan penuh luka. Di belakangnya ada siluet yang sama seperti yang kulihat di kamarku. Sosok hitam dengan mulut dijahit benang merah. Nama yang muncul berulang-ulang di semua artikel dan komentar, Kakang Geni. Dewa api kuno katanya. Tapi bukan dewa, makhluk perjanjian, penjaga kontrak antara dunia maya dan dunia halus. Dalam satu video ritual Jawa kuno yang kuputar, ada seseorang bilang begini, perjanjian digital hanya bisa dibuka dengan darah dan diakhiri dengan darah. Dan tepat setelah aku tonton itu, HP ku bunyi sendiri. Layarnya nyala. Pesan muncul dari @666. Sudah saatnya kau ikat perjanjianmu dengan darah. Buka live malam ini tanpa batasan. Dan di meja warnet, entah dari mana, sebuah pisau cutter muncul. Masih basah. Darah siapa? Aku nggak tahu. Tapi aku tahu satu hal, aku sudah terlalu dalam. Dan pintu yang sudah kubuka tidak bisa ditutup lagi. Aku duduk di depan kamera, lampu kamar mati. Hanya cahaya dari layar laptop dan lilin kecil yang menyala. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Cuma satu pilihan, ikut main atau jadi korban. Aku buka live, judulnya Terakhir. Jangan nonton kalau sayang nyawa. Penonton langsung naik 200. Ribu. Dan komentar-komentar aneh mulai bermunculan. Bang, kok ada cewek berdiri di belakangmu? Serius? Itu siapa di pojok kamar? Kok lampunya ngedip sendiri? Tapi aku sendiri nggak ngeliat apa-apa. Sampai tiba-tiba kameraku ngezoom sendiri, fokus ke arah gelap pojok ruangan, dan muncul bayangan hitam tinggi dengan leher patah dan mata merah menyala. Aku coba matiin live-nya, gak bisa. Tombolnya ngilang. Bahkan aplikasi TikTok langsung nge-lock sendiri. Layar HP gelap, tapi suaraku tetap nyala. Aku masih live, dan penonton masih nambah. Tiba-tiba ada suara-suara masuk ke siaran, tapi bukan dari aku. Ada suara tangisan anak kecil, suara perempuan ketawa, dan suara langkah kaki dari dalam lemari belakangku. Lalu notifikasi baru muncul. Viewer ke 1000 telah dikunci. Satu penonton terkunci. Artinya apa? Satu demi satu penontonku DM aku. Mereka nggak bisa keluar. HP mereka nyangkut di liveku. Dan beberapa bilang
ada sosok dari live-ku yang tiba-tiba muncul di kamar mereka. Tiba-tiba, semua lampu di rumahku mati. Layar HP gelap, tapi aku bisa melihat ada yang berdiri di balik layar itu. Bayangan, tinggi, matanya merah. Kakang Geni, dia menatapku dan berbisik dari balik layar. Jumlah belum genap. Lanjutkan. Atau kau yang selanjutnya. Aku menjerit. Aku lempar HP-ku. Tapi live-nya tetap menyala. Dan komentar terakhir yang muncul di layar. Viewer ke 999 sudah terkunci. Satu lagi. Lalu pintu akan terbuka untuk selamanya. 999 penonton semua terkunci. Mereka nggak bisa keluar dari live-ku. HP mereka nge-freeze. Aku cuma bisa duduk di lantai, gemetar. Tapi live-nya belum berhenti. Komentar terus muncul sampai akhirnya satu nama muncul sebagai viewer ke 1000. @ibu Rahayu 99 telah bergabung ke live. Narator terhenyak dengan suara pelan penuh emosi. Aku kenal nama itu. Itu akun ibuku. Tapi ibu sudah meninggal 2 tahun lalu. Tanganku gemetar. Kamera live fokus sendiri ke pojok kanan layar. Dan di sana, samar, muncul sosok wanita memakai daster lusuh. Rambut panjang menutupi wajah. Tapi aku tahu siapa dia. Itu ibu. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak dan berkata, "Jangan lanjut Aldi. Jangan tambahkan tumbal. Putuskan perjanjian ini selagi pintu belum sepenuhnya terbuka." Aku coba tutup live-nya. Aku cabut baterai HP. Nggak ngaruh. Aku ambil air wudhu. Aku bacakan ayat kursi. Tapi layar tetap menyala dan komentar makin kacau. Lalu komentar terakhir muncul. Viewer ke 1000 tertanam. Perjanjian aktif. Semua suara berhenti, kecuali hitungan mundur. Aku tahu sesuatu akan keluar dari layar. Tapi saat detik terakhir, sosok ibu menatapku terakhir kali dan berteriak, "Sebut namanya dan akhiri." Aku langsung menjerit, "Kakang Geni, aku cabut perjanjianku. Aku batalkan tumbalku." Tiba-tiba semuanya gelap. HP-ku pecah jadi debu. Layar mati. Live-nya hilang. Komentar lenyap. Dan ketika aku menoleh, sosok ibu juga telah hilang. Tapi di lantai tertulis dengan darah, "Perjanjian bisa dipatahkan, tapi harganya adalah kenangan. Kau tak akan mengingatnya lagi." Sekarang aku hidup seperti biasa, tanpa HP, tanpa TikTok, tanpa followers. Tapi setiap malam aku merasa ada yang hilang. Dan kadang saat aku menutup mata, aku melihat angka 1000 menyala di keningku sendiri. Sudah seminggu sejak live itu, HP-ku hancur. Semua akun sosial mediaku lenyap. Tapi aku nggak bisa tidur. Di mataku masih jelas komentar para viewer yang minta tolong. Dan satu pertanyaan terus menghantui, apa yang terjadi dengan mereka? Aku pinjam laptop temanku. Aku cari satu persatu username yang pernah komen saat live. Dan yang kutemukan bikin napasku berhenti. Namanya @Rivaldix. Dia viewer ke 127. Ditemukan meninggal sambil nonton live TikTok. Gak cuma dia, ada belasan artikel serupa. Semua menyebut korban ditemukan dengan HP yang masih menyala. Layar menampilkan wajah sendiri dengan filter merah. Aku tahu, itu aku. Tapi anehnya, waktu aku cari videoku di TikTok, akun itu gak pernah ada. Bahkan namaku gak ditemukan sama sekali. Seolah semua jejak digitalku sengaja dihapus. Sampai aku nemu satu forum gelap. Isinya cerita soal live 1000 viewers. Katanya
Siapapun yang berhasil tembus 1-0 penonton dengan ritual tertentu bisa dapat ketenaran instan. Tapi yang mereka nggak tahu, 1-0 itu bukan angka, itu batas. Lalu masuk email, gak ada pengirim. Subjeknya, pemakaman virtual. Dimulai. Ada satu link. Aku klik. Dan muncul layar hitam. Dengan 1-0 foto kecil. Wajah para viewer. Di tiap wajah muncul bunga duka cita digital. Lalu satu tulisan besar muncul. Terima kasih atas pengorbanannya. Aku mundur. Teriak. Tapi suaraku nggak keluar. Dan saat aku lihat bayangan di layar laptop, bukan aku, tapi sosok pria dengan wajah setengah terbakar. Dan dia tertawa sambil berbisik, viewer ke 1000 belum selesai. Kau belum benar-benar membayar. Malam itu, aku sadar, ritual belum selesai. Pemakaman virtual ini bukan sekadar simbol. Ini pemanggilan arwah massal, dan target selanjutnya bukan mereka, tapi aku. Semalaman aku nggak bisa tidur. Komentar itu terus muncul di kepalaku. Buka folder kamar belakang. Jangan lihat ke kaca, tapi aku nggak punya folder itu. Bahkan nggak ingat pernah punya folder kamar belakang. Tiba-tiba, pas aku nyalain laptop, muncul satu folder baru di desktop. Namanya kamar belakang. Jangan buka. Dan saat ku buka, di dalamnya cuma satu file video. Nama filenya, komentar terakhir, MP4 itu suaraku. Tapi aku nggak ingat pernah rekam video ini. Di layar, aku duduk di kamar, depan HP, seperti pas live terakhir. Tapi di belakangku ada bayangan. Perlahan, sosok itu mendekat ke layar. Dan dia buka mulutnya. Suara yang keluar bukan suaraku, tapi suara seorang perempuan, ibu. Aku tahu suara itu, tapi kenapa? Dari mulutku sendiri. Dan siapa viewer yang belum ku kembalikan? Laptop bergerak sendiri. Jendela TikTok terbuka. Masuk ke menu komentar yang ditandai. Dan di sana, paling bawah, ada satu komentar yang gak pernah kulihat sebelumnya. Aldi mati, sudah siap gantian kan? Tepat setelah itu, ada ketukan 3 kali dari arah kamar belakang. Padahal kamar itu udah gak pernah dibuka sejak ibu meninggal. Aku bangkit, jalan pelan ke arah pintu. Tanganku gemetar. Aku buka pintunya dan semua gelap. Di dalam kamar belakang berubah. Dindingnya hitam. Ada ratusan layar kecil. Di tiap layar, wajah para viewer yang terkunci. Mereka semua melihat ke arahku, tapi ada satu layar paling besar di tengah. Dan di situ, aku melihat wajahku sendiri, tapi tersenyum. Bukan senyum manusia. Layar itu terbuka. Cahaya merah menyinari wajahku. Dan aku tahu, komentar terakhir bukan hanya pesan, tapi perjanjian. Jika tak dibalas, maka AKU yang jadi viewer berikutnya. Aku mencoba kabur, tapi pintu kamar sudah hilang. Lalu laptop menyala 1 kali lagi. Di layar muncul tulisan, live dimulai ulang. Jumlah viewer 1. Tiba-tiba HP-ku yang tadi hancur menyala sendiri. Di layar, live TikTok terbuka. Dan satu notifikasi muncul, @kakanggeni telah bergabung. Aku nggak tahu bagaimana aku bisa di sini. Aku cuma ingat, semua layar menatapku. Lalu HP-ku hidup sendiri. Dan live dimulai. Tanpa judul, tanpa filter. Hanya wajahku dan angka viewer terus naik. Komentar pertama muncul, sudah siap bayar lunas. Lalu komentar kedua, kami menunggumu, Aldi. Jumlah viewer naik jadi 999. Tapi wajah mereka satu persatu terlihat seperti
mayat. Mereka semua viewer yang sudah mati. Aku teriak, aku minta maaf, tapi mereka nggak mau dengar. Tiba-tiba, wajahku di layar berubah, mataku hitam, bibirku tersenyum sendiri, dan dari balik kamera muncul tangan-tangan yang perlahan menarikku ke belakang. Aku nggak bisa bergerak. Kakiku ditarik ke dalam layar. Akapiku sekarang seperti portal. Dan dari dalamnya keluar satu persatu viewer. Wajah pucat, mata bolong. Mereka semua bilang, "Kau yang undang kami. Kau harus bersama kami." Malam itu, live terakhirku ditonton 0 orang. Tapi tak satu pun dari mereka manusia. Semua penonton dari dunia seberang. Besok paginya, aku ditemukan di kamar, duduk di depan HP, mata terbuka tapi tak bernyawa, dan HP-ku menyala sendiri, menampilkan satu kata di layar: selesai. Video terakhir Aldi kini jadi urban legend. Konon, siapapun yang nonton sampai habis akan jadi viewer ke-1. 0 untuk sesi berikutnya. Jadi, kalau kamu nonton video ini sampai akhir, selamat datang. Kamu adalah penonton terakhir. Dan kami sedang menunggumu. 1 bulan setelah kematian Aldi, akunnya tiba-tiba aktif kembali. Live otomatis muncul tiap malam, tanpa ada yang pegang HP. Dan setiap kali penonton menyentuh layar, salah satu dari mereka hilang.